Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ngabuburit Media NU Kabupaten Tasikmalaya bersama komunitas Kulubung. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Kang Nizar Mahyuziar atau juga sering dikenal dengan Nizar Kobani. Kita hari ini akan berbicara tentang pendidikan kontekstual. Kebetulan Kang Nizar juga di sini praktisi pendidikan. Kang sehat Kang? Alhamdulillah. Kang Nizar tiasa diceritakan dulu bagaimana profil Akang untuk perkenalan gitu. Ya baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada penyelenggara Sohibul Bed komunitas Kulubung, lebih besarnya PCNU Kabupaten Tasikmalaya yang telah membuat sebuah acara yang bernas, sangat dibutuhkan karena di tengah krisis mental, pandemi COVID-19, orang rindu berkerumun, orang rindu ya rindu berkerumun. Bahasa Sundanya ngadu bako mungkin ya. Ya, jadi boleh jadi orang keluar itu bukan karena banyak uang mungkin ya, tetapi karena memang masyarakat timur ini masyarakat yang sangat cinta dengan silaturahim. Begitulah kurang lebihnya. Yang kedua, saya diundang untuk membicarakan satu tema yang sangat hangat, yaitu pendidikan dalam kaitannya dengan konteks kemasyarakatan yang ada. Dalam hal ini mungkin adalah pendidikan yang dibutuhkan untuk masyarakat di sekitar. Dan di sini tentu saja stakeholdernya adalah generasi muda Nahdlatul Ulama. Nah, mudah-mudahan saja apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi sebuah melihat visi ke depan seperti apa, apalagi kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan pemerintah sekarang yang sekali lagi banyak aturan-aturan yang sifatnya mungkin harus kita ketahui dengan cepat, karena siapa cepat informasi dia dapat mengakses pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Itu mungkin sebagai awal. Siap. Kita ketahui juga Kang Nizar Mahyuziar ini sekitar 8 tahun aktif mengajar di program BPUN Yayasan Mata Air, yang mana BPUN ini adalah sebuah program seperti bukan eskul, apa sih namanya, jam pelajaran tambahan gitu ya bagi kader-kader NU, santri-santri muda NU untuk mampu siap UN dan siap tes di perguruan tinggi. Nah, pengalaman BPUN itu bisa diceritakan Kang? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ingin berbicara mengenai profesi guru atau pengajar. Jadi, saya menjadi guru itu adalah mungkin sebuah kutukan ya. Karena saya sendiri tidak pernah sedikit pun membayangkan menjadi guru. Tapi boleh si doa, dia almarhum ayah saya berdoa keturunannya ada yang menjadi guru gitu, itu tercatat oleh malaikat gitu ya. Jadi saya yang tidak mau menjadi guru, ternyata keseharian itu dari kelas ke kelas. Dari tahun 2005 keseharian habis dari kelas ke kelas. 16 tahun saya melupakan kegiatan menulis. Baru bergairah menulis lagi di masa Covid. Jadi banyak di rumah, belajar di rumah, berhadapan lagi dengan komputer, dan akhirnya menulis lagi. Jadi alhamdulillah berkah dari COVID-19 ini gairah menulis menjadi ada. Itu satu ya. Yang kedua terkait dengan penyelenggaraan advokasi anak muda NU untuk bisa mengakses pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Saya pikir ini adalah langkah strategis yang harus dilakukan terus-menerus. Karena apa? Kalau tidak salah 2003 awal itu ya, penyelenggaraan BPUN itu dari Yayasan Mata Air
dan konsepnya adalah supra-camp, seperti camping begitulah, camping yang sangat bergembira, tetapi juga diselingi dengan kajian-kajian keagamaan, dan tujuannya jelas bahwa mengakses pendidikan yang kemudian diselenggarakan oleh negara dan dibiayai oleh negara itu adalah hak siapapun, termasuk warga Nahdlatul Ulama. Nah, ini visi, dan visi ini boleh jadi visi kan sesuatu yang tergambarkan ke depan begitu ya, kurang lebihnya. Saya 5 tahun ke depan itu menenteng sebuah benda tertempel di telinga, memakai baju jas putih, ada orang yang berbaring, kemudian diraba, dilihat di terawang orang itu ya. Nah, itu berarti 5 tahun ke depan teman kita ini ingin menjadi dokter, menjadi perawat, bidang kesehatan ya, bidan dan seterusnya. Nah, itu visi, gambar ke depan. Nah, untuk sampai ke gambar itu berarti kan harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan misi mungkin. Nah, BPUN ini yang diinisiasi oleh Yayasan Mata Air berada di sana frekuensinya. Bagaimana mengadvokasi anak-anak yang memang dalam tanda petik punya akademik yang bagus, kemudian mohon maaf secara ekonomi orang tuanya tidak mampu. Berarti kan itu tugas kita bersama untuk bisa menjembatani. Karena ketika sudah masuk di tahun 2003 ke situ itu sampai 2000 berapa ya, itu namanya programnya Bidik Misi, beasiswa full dari pemerintah 8 semester, tidak hanya bebas SPP tetapi juga diberi uang saku. Nah, kesininya Bapak Presiden kita Pak Jokowi kemudian mengalih-namakan menjadi KIP, tetapi di tingkat perguruan tinggi, dan sekarang orang ramai berbicara tentang beasiswa di bawah Kementerian Keuangan kalau tidak salah ya, namanya LPDP. Jadi hal-hal seperti ini memang harus diakses oleh kita. Ya, kalau misalkan ada lagi BPUN atau apapun nama programnya menginisiasi anak-anak muda yang dalam tanda petik cerdas tetapi tidak mampu secara ekonomi, saya pikir ini adalah program Mesias, program pembebasan ini ya. Itu mungkin. Ya kan, kita tahu tugas dari negara itu yang mencerdaskan semua kehidupan bangsa gitu ya, dan bagaimana organisasi katakanlah NU gitu ya menjembatani itu, dia menjembatani negara biar hadir gitu ke masyarakat. Nah, kadang-kala di kalangan siswa gitu ya atau santri yang mau kuliah itu terbatas pada informasi, biasanya dijembatani oleh organisasi daerah gitu ya, dia dari sekolah ke sekolah mengabarkan informasi terkait kampus-kampus yang tersedia gitu. Dan seringkali mungkin saya juga mengalami gitu persiapan apa yang harus dilakukan itu kadang sulit, apa yang sebenarnya yang dibutuhkan gitu, yang harus dipersiapkan oleh si siswa itu untuk masuk tes gitu, katakan SBM atau apa. Nah, selama ini Akang gitu ya selaku orang yang berkecimpung di dunia itu, yang menjembatani, yang mengadvokasi itu, bagaimana melihat potensi-potensi anak siswa-siswa atau santri-santri itu untuk dia bisa mau gitu, untuk bisa dia mau kuliah istilahnya. Baik, terima kasih. Yang pertama kita harus menyusun cara pandang kita terhadap pendidikan. Jadi boleh jadi selama ini kita menganggap bahwa penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara atau kita sebut kampus negeri begitu ya, itu lebih baik dari kampus-kampus yang diselenggarakan oleh masyarakat yang kita sebut dengan kampus swasta. Padahal tidak bisa seperti itu juga. Banyak kampus-kampus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat itu memiliki hitoh yang bagus dalam syiar keilmuan. Nah,
Itu satu ya. Jadi kita sebagai generasi muda, kalau memang kita emas, dimanapun ruangnya kita akan berkilau. Satu itu. Satu itu. Jadi Anda kuliah di negeri, kuliah di swasta, ketika Anda punya potensi, maka bukan Anda yang membutuhkan masyarakat, tetapi masyarakat yang membutuhkan Anda. Bukan Anda yang cari kerjaan, tapi memang pekerjaan menunggu Anda karena Anda punya skill. Ya, lepas dari pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Begitu ya. Satu itu. Yang kedua, kalau memang mau mengakses turunan dari mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pemerintah wajib untuk membiayai anak atau generasi muda yang ingin mengakses pendidikan, maka pemerintah pun memberikannya tidak hanya pada perguruan tinggi negeri. Ya, jadi jatah untuk beasiswa pemerintah itu diberikan ke negeri dan ke swasta. Nah, namun sekali lagi stigma memang selalu tertancap pada perguruan-perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh negara, begitulah ya stigmanya. Nah, dan memang selama ini penyelenggaraannya atau outputnya bisa dilihat parameternya, hasilnya begitu. Nah, kalau memang mau ke sana, misi kita mengakses pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka memang tadi sudah saya sebutkan, siapa yang cepat mengetahui, memahami informasi, kemudian ya menerjemahkannya ke dalam tindakan, ya dia yang dapat akses. Jadi memang kalau misalkan kita mau bersinergi dengan program pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan, ya kita harus atau selalu update terhadap informasi. Itu mungkin. Semisal, kalau misalkan kita ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, maka ada dua. Satu di bawah Kementerian Pendidikan dan sekarang disatukan dengan Ristek-Dikti. Yang kedua di bawah Kemenag. Nah, di dua kementerian ini tentu memiliki prosedur masing-masing. Di bawah Kementerian Pendidikan Ristek-Dikti ada universitas dan institut. Di bawah Kemenag ada Universitas Islam Negeri. Dan variasi atau prosedur masuknya bermacam-macam. Nah, itu yang harus kemudian menjadi orientasi bersama anak muda NU, menemukan berbagai informasi itu, memformulasikannya ke dalam bentuk misi. Ya, kalau visi kita ingin memakai peci, kemudian bersorban, kemana-mana diundang untuk memberikan dakwah, ya jangan masuk kedokteran, ya masuklah fakultas dakwah. Berarti kan ada visi ke depan yang ingin dicapai, maka turunnya dalam misi. Apa yang harus aku lakukan untuk sampai ke sana? Begitu. Salah satu stigma tadi ada seolah-olah ada stigma antara kampus negeri dan swasta gitu. Nah, yang sering kali terdengar karena alasan utama kalau negeri itu dia disesuaikan UKT-nya disesuaikan dengan gaji orang tua. Salah satunya ya. Ini terlepas dari kualitas yang tadi. Karena swasta terbilang mahal ya. Terbilang mahal lah katakan. Memang beberapa juga kampus-kampus swasta yang bagus kayak dia diurus oleh yayasan kayak UII gitu, UMY gitu ya. Bahkan belakangan NU gencar juga kan ngedirin kampus kuno gitu ya. Nah, pun kalau kita biar terjaring secara sistematis gitu ya, katakan dari kader-kader Muhammadiyah atau kader-kader NU, dia menciptakan kampus sekarang mungkin ya salah satunya untuk menjaring itu. Nah, kira-kira terobosan-terobosan yang dilakukan itu kalau menurut Akang itu sepengamatan Akang
seberapa efektifkah atau bagaimana proses itu terjadi? Baik, terima kasih. Jadi kalau orientasinya kita ingin mengakses program pemerintah dalam hal pendidikan dengan menyiapkan anggaran, misal pada tahun 2009 kalau tidak salah ya, itu program bidik misi itu satu tahun anggaran itu dibuka untuk sekitar 300.000 calon mahasiswa baru. Namun ternyata dari 300.000 itu terdistribusi ke negeri dan swasta ya, terdistribusi di bawah Kemenak dan di bawah Kemdikbud. Ternyata ada 27.000 bangku kosong, jadi tidak terakses. Nah, kalau misalkan salah satunya ya ingin mengakses itu, berarti ya bagaimana caranya kuota yang ada itu full diambil oleh masyarakat, termasuk oleh generasi muda NU. Karena itu kan anggarannya sudah ada, sudah ketuk palu begitu. Tetapi ya tidak terpakai. Nah, ya lebar. Satu itu. Nah, itu dalam hal mengakses program pemerintah. Dalam hal kualitas, saya pikir ini akan panjang. Kualitas pendidikan dan head to head satu persatu, misalkan kampus A dengan kampus B lebih bagus mana? Saya pikir tidak bisa digeneralisasi begitu. Ya, karena apa? Karena akan berurusan dengan BANPT mungkin ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan itu sifatnya gelondongan. Kalau mau membandingkan, ya variabelnya banyak dan harus face to face per jurusan. Ya kalau di IPA misalnya, kedokteran Unpad sama UI bagus mana sih? Nggak bisa, Unpad sama UI bagus. Kalau mau lebih jujur, karena parameternya menjadi spesifik dan jelas. Outputnya misalkan sarjananya seperti apa, berdedikasi dan sebagainya, di dalamnya ada kurikulum dan seterusnya. Jadi memang kalau berbicara kualitas bukan dalam kapasitas saya, yang kedua mungkin akan panjang bicara itu. Yang pasti sebagai masyarakat, stigma bahwa perguruan tinggi swasta kualitasnya misalnya di bawah perguruan tinggi negeri, saya pikir harus diredefinisi. Karena apa? Karena ternyata se-Asia Tenggara, kalau tidak salah kemarin saya baca itu ya, perguruan tinggi swasta yang bagus itu adalah UMY nomor 1. Ya, kalau tidak salah se-Asia Tenggara ya, saya pernah baca kemarin. Dan itu bukan hal begitu saja, bukan sulap, mungkin mereka berjuangnya lama. Dan sekarang di NU didirikan universitas di bawah NU, dan saya pikir ini menjadi hal menarik. Karena apa? Karena basis NU ini adalah tradisi. Dan ketika NU membuat sebuah lembaga tinggi, perguruan tinggi namanya, akan boleh jadi, kalau menurut saya salah satunya adalah menjaga hito itu. Sana mungkin hal-hal ideologis gitu ya. Itu mungkin. Nah kan kita tadi berbicara tentang pendidikan formal, pendidikan yang ada gitu ya, formal perguruan tinggi gitu. Nah bagaimana kabarnya orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi itu? Jadi bagaimana sih pendidikan yang harus dihadirkan selain dari pendidikan tinggi gitu? Karena banyak juga orang-orang yang tidak beruntung, tidak mendapatkan informasi beasiswa, tidak mendapatkan akses itu, dan dia ada di masyarakat gitu. Nah, bagaimana menghadirkan pendidikan selain dari kampus juga langsung di masyarakatnya? Karena itu menjadi fenomena baru di hari ini, bahwa pendidikan alternatif menjadi ini dilihat kembali gitu. Apalagi pada masa pandemi yang online ini gitu. Menurut Akang ada pandangan terkait pendidikan non perguruan tinggi gitu? Ya baik, mungkin dalam bahasa pemerintah mungkin atau pedagogi namanya vokasi dan non vokasi. Pendidikan yang
berijazah resmi negara dengan pendidikan yang tidak ada ijazahnya. Seperti bimbingan belajar pendidikan juga, tetapi kan tidak mengeluarkan ijazah. Kemarin Yayasan Mata Air bekerja sama di sini dengan Ansor Kabupaten menyelenggarakan juga mengadvokasi anak-anak muda yang punya potensi akademik masuk ke perguruan tinggi, dan itu juga tidak ada sertifikatnya, tidak ada ijazahnya. Nah, pendidikan non formal ini ya milik kita bersama. Bagaimana itu bisa digelindingkan kemudian, dan ini sudah melekat dengan NU. Pesantren kan ada formalnya berijazah ya, dan ada yang non formalnya tidak berijazah, dan ini sudah menjadi warisan mendarah daging. Nah, persoalannya kalau misalkan pembicaraan ini kita kerucutkan pada bagaimana kita bisa mengakses itu, maksudnya mengakses mencerdaskan bangsa yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui program beasiswa. Saya pikir ini apalagi ya di masa Covid ini tatap muka menjadi sesuatu yang teristimewa. Ya, setengah diharamkan begitu ya. Ya kan, karena memang dan kita bisa melaksanakan itu dengan amunisi yang lebih tidak menyedot anggaran mungkin. Karena kan sekarang bisa bekerja sama dengan IT penyelenggaraan itu. Bisa yang pasti kan aplikasi ya yang terutama ya punya kuotanya ya nggak bisa belajar juga kan kalau tidak ada kuota ya, aplikasi kuota dan sebagainya itu bisa memangkas. Misalkan kalau penyelenggaraannya suprakem langsung sebulan full di sebuah tempat dibekali secara kepemimpinan, secara akademiknya, akhlaknya dan sebagainya, itu memang kan berdarah-darah ya, harus menyelenggarakan akomodasi makan, dan sebagainya, ya materi dan seterusnya. Tetapi kalau kita gunakan media daring pembelajarannya ya, atau daring plus offline dan online juga ada, kan lebih bisa intensif lah untuk penyelenggaraan itu. Itu mungkin. Jadi emang ini juga ya problem pendidikan daring ini efektivitasnya masih kelabakan juga ya, karena ini hal baru bagi pendidikan kita gitu ya untuk melaksanakan pendidikan lewat daring. Saya ingin mencoba melemparkan pertanyaan ke teman-teman karena di sini ada fitur atau ada edisi bertanya. Kira-kira teman-teman ada yang bertanya? Assalamualaikum, nama saya Aiskal. Kang, saya mau bertanya, program BPUN teh hanya mempersiapkan siswa untuk masuk ke perguruan tinggi atau setelah masuk tetap didampingi? Itu yang pertama. Terus kalau misalkan didampingi, jika kan KIP cuma 8 semester. Kalau misalkan lewat dari 8 semester gimana gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. BPUN mungkin ada yang belum tahu ya, bimbingan pasca ujian nasional. Mungkin sekarang bisa diganti namanya karena tidak ada lagi ujian nasional begitu ya. Namanya harus diganti. Karena ujian nasionalnya udah nggak ada gitu ya. Ya, namanya apalah begitu ya. Nanti juga kalau memang dari pusat atau di sini juga diselenggarakan semacam itu, memberdayakan sendiri, misalkan komunitas Kulung membuat program misalkan, bisa saja ya untuk itu. Dan insya Allah saya support dari mulai materi pengajar, mungkin ke depannya bisa bersinergi lah. Bidik misi, KIP gitu ya, Kartu Indonesia Pintar dan seterusnya, itu memang diperuntukkan untuk sekali lagi berprestasi dan iya betul, tidak mampu. Jadi ketika ada kriteria berprestasi, berarti penerimanya adalah orang yang memang siap tepat waktu. Tepat waktu begitu.
Kalau tidak ya itu konsekuensi sendiri, itu aturannya. Ya, lebih dari 8 semester ya harus bayar sendiri akhirnya. Sama dengan S2, S3-nya juga seperti itu, ada aturan mainnya. Nah, kemudian sebagai sebuah program yang strategis, tentu program pembimbingan ini harus berkelanjutan, tidak hanya selesai mengantarkan generasi muda NU masuk ke perguruan tinggi, tetapi juga pendampingan saat mereka belajar, dan yang terakhir adalah boleh jadi adalah pendampingan bagaimana keilmuan mereka itu bisa kontekstual dengan masyarakatnya. Maka kalau memang program bimbingan pasca, sekarang bukan UN ya, asesmen nasional namanya ya sekarang ya, pasca asesmen nasional, nah itu dari awal memang harus ada semacam platform atau apa ya namanya, ya ada ART atau apapun lah namanya ya, visi misi mungkin ya, pembacaan atas kebutuhan masyarakat dalam keilmuan. Misal Kabupaten Tasik ini berapa kecamatan? 39. Misal begitu ya, 39 ya. Dari 39 ini setiap kecamatan punya potensi daerah masing-masing. Ya dikaji dulu. Nah, misal kita ambil 1 orang dari setiap kecamatan. Nanti masuknya kelompok IPA, kelompok IPS. Nah, kemudian ya mau tidak mau nanti peserta yang terjaring itu diberikan apa namanya ya, pengertian mungkin ya, bahwa Anda masuk program ini berkelanjutan dan memang untuk apa ya, untuk bisa bukan menyalurkan lah, memetakan apa ya, pendidikan yang sifatnya diperlukan oleh masyarakat. Dan Anda berada di kecamatan X, potensinya adalah perikanan, misal Singaparna dari dulu kan terkenalnya ikan gurame, ya sampai sekarang kalah oleh Surabaya. Mengapa? Karena Surabaya mampu membuat ikan gurame seperti ayam broiler. Jadi 8 bulan sudah 1 kilo. Tentunya dengan pakan ya, yang dengan pakannya yang beda. Kalau di kita 1 kilo mungkin 2 tahun. Nah, berarti kan harus ada gitu ya, generasi muda yang mendalami ini. Karena gurame ini sebetulnya kan dari Singaparna yang terkenal dari dulu. Ya, harus ada di antara kita yang mendalami ini kemudian berhasil bahkan menjadi ikon, menjadi branding bahwa Singaparna pemroduksi ikan gurame yang dahsyat begitu. Nah, berarti kan yang masuk program harus disalurkan ke jurusannya. Jurusan itu apakah rekayasa biologi ya, kan, atau apalah pokoknya jurusannya yang sesuai untuk keilmuan dia mengelola teknologi budidaya ikan gurame yang cepat gitu ya, bukan instan ya. Tetapi juga hasilnya tidak kalah dengan yang alami begitu. Salah satu program kemarin dari Kemendikbud itu tadi dikatakan ada sekolah vokasi dan non vokasi ya, dan dikatakan dan di Kemendikbud kemarin tuh vokasi harus kawin dengan industri gitu. Jadi kadang kampus itu sekarang orientasinya ya untuk iya, link match itu untuk kerja gitu ya, katakan gitu. Dan kadang apa bedanya yang vokasi dan enggak vokasi? Atau seluruh keilmuan mengharuskan dia untuk bekerja karena dia udah dibiayai oleh orang tuanya selama kuliah gitu. Dan kerja itu ya ke kota gitu ya, di kota, dan daerahnya sendiri terbengkalai gitu. Dan bagaimana sih ketika pasca ini, katakan pasca dia selesai sekolah untuk dia cerdas gitu, dia bisa memetakan tadi atau bisa membaca iklim sosialnya sendiri, tadi dikatakan pendidikan kontekstual gitu ya kan. Nah ini belum terjadi gitu ya sih menurut saya. Faktor apa sih ya kira-kira dari Akang sebagai mungkin
ya yang berkecimpung di ranah pendidikan gitu, yang seolah orientasi untuk kuliah itu untuk kerja gitu. Untuk kerja, dan kerja itu hanya ada ruang-ruangnya di kota gitu ya. Evaluasi mungkin ya, kira-kira apa sih yang jadi faktor X atau apa gitu yang seolah si siswa ini setelah kuliah tidak bisa membaca dan memetakan daerahnya sendiri gitu. Ya baik, terima kasih. Jadi agak ini ya, nggak apa-apa lah. Jadi kalau misalkan kita usut bahwa sarjana sebagai sebuah gelar itu adalah orang yang menguasai keilmuan, dan itu dikatakan dengan sains. Sains sendiri berakar pada filsafat. Filsafat sendiri berakar pada mitologi. Saya pikir di dalam sains sendiri ada sisi praksisnya. Nah, itulah yang sekarang menjadi semacam arus besar. Siapa yang tidak masuk dalam ranah ini, dia tergerus. SMA dengan SMK apa bedanya? Desain pembelajaran SMA itu harus melanjutkan mau tidak mau. Dia tidak punya kompetensi atau skill untuk bekerja. Jadi orang tua, pemahaman orang tua memasukkan anaknya ke SMA berarti punya orientasi melanjutkan. Beda hal dengan SMK. Meskipun pemerintah menggembor-gemborkan bahwa SMK bisa kuliah, bisa kerja. Tetapi kan kurikulumnya lebih banyak ke keahlian yang siap diserap oleh lapangan pekerjaan. Begitu. Nah, memang diperlukan generasi-generasi kita yang berorientasi tidak hanya ke sisi praksis dari sains, dari keilmuan ini. Ya, yang mau tersaruk-saruk di filsafat, ya, sampai ya sebelum filsafat itu. Karena kalau generasi kita adalah generasi perkakas begitu ya, generasi yang siap kerja, siapa yang akan membuat visi misi mungkin ya dalam sebuah organisasi kalau tidak ada orang yang bergelut di wilayah itu, di wilayah keilmuannya. Nah, ini harus menjadi PR bersama. Seharusnya harus menjadi PR bersama, dan di fakultas, universitas saya pikir sudah menyediakan itu. Menyediakan ranah-ranah itu ya, mana yang mau menjadi praktisi, mana yang mau ke pakar jadi seorang ilmuwan. Saya pikir itu sudah ada, tinggal bagaimana seseorang ketika ingin masuk ke jurusan itu menyadari bahwa keilmuan dia ini praksis atau teoretis gitu. Dia dicetak menjadi seorang pemakai atau menjadi seorang pakar, kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi kalau semuanya jadi pemakai, siapa yang mau berpikir berarti? Kita hanya jadi penerima saja dari alam pemikiran barat begitu. Dan dua hal itu kan penting ya, antara teoretik dan praksis gitu ya. Iya betul. Jadi harusnya juga pendidikan hari ini itu menggunakan konsep yang lebih luas gitu, bahwa kita tidak hanya menjadi tukang, juga menjadi pemikir dan lain-lain kayak gitulah. Mungkin konsepsi polimetik lah kalau istilahnya, polimet gitu. Terus kan terkait pendidikan hari ini gitu ya. Bagaimana sih pendapat akan Indonesia menuju Indonesia emas 2045 gitu? Apa sih yang harus dilakukan oleh pendidikan kita untuk menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia maju? Kalau slogan pemerintah gitu kan, SDM unggul Indonesia maju kayak gitu. Jadi pendidikan yang harus disiapkan itu kayak gimana sih? Saya pikir ini pemerintah sudah sangat bagus, tidak begitu saja mewacanakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar lebih berfokus pada peserta didik sebagai subjek yang membangun pengetahuannya. Guru, perpus, internet menjadi bagian dari sumber-sumber pengetahuan. Nah,
Tetapi di dalam Merdeka Belajar ini, karena kita belum siap, boleh jadi kita masuk dalam perangkap belajar merdeka sekarang nih. Sebelum Merdeka Belajar. Ya kan begitu ya. Bagaimana caranya kita bisa merdeka belajar kan begitu? Menerjemahkan ya namanya strategi pembelajaran yang memang disetting oleh pemerintah. Kurikulum dari mungkin 2004 ya ke sininya udah 13 kali kurikulum pendidikan berubah. Ya 2004, terus 2006 kalau tidak salah KTSP, ya 2013 kurikulum K13, ada revisinya 2017 kalau tidak salah ke sini. Dan semua baik. Ya kan semua baik ya kurikulum itu. Pasti ideal, pasti ada landasan filosofis, ada landasan yuridis, dan ada landasan sosiologisnya. Yang nanti ke kontekstualnya, landasan sosiologis ini ke kontekstualnya. Dan itu saya pikir tidak begitu saja dikeluarkan, tinggal bagaimana caranya itu diterjemahkan ke dalam pelaksanaan. Kayak begitu mungkin ya. Ini teman-teman, kebetulan ini ada yang berkecimpung di dunia seni kan. Oh ya. Oke, ada teman-teman di ISB yang bagaimana sih melihat pendidikan dari sudut pandang seni gitu ya, karena sudut pandang seni kurang perhatian gitu ya pemerintah atau negara gitu ya pendidikan kita ke dari sisi seni gitu ya. Silakan dari teman-teman ada pertanyaan mungkin 1-2 orang. Oke, nama saya Arul. Mungkin yang jadi pertanyaan sebenarnya pertanyaan umum sih sebenarnya. Mungkin pertanyaan pertama adalah apa gagasan pemerintah terkait Indonesia atau kita lah ya, maksudnya secara umum bagaimana dia memandang pendidikan, terutama pendidikan formal gitu. Misal karena maksudnya ini latar belakangnya gini, maksudnya kayak misalkan ini mah secara pengalaman aja. Kalau SD kita belajar sangat banyak hal gitu, SMP banyak, SMA banyak, kuliah banyak. Jadi sebenarnya kita tuh walaupun kita misalnya telah memilih pada satu sisi ketika kuliah jurusan gitu, tapi toh kita tetap juga mempelajari dituntut mempelajari sangat banyak hal gitu. Tidak diarahkan secara spesifik dari sebelum-sebelumnya gitu. Katakanlah misalkan kalau SMA ataupun IPA atau IPS juga tetap mempelajari hal-hal yang luas tetap dan banyak gitu. Sementara kayak misalkan ini lebih pada karena posisi saya juga masih mahasiswa gitu. Saya kuliah terus ada sekitar 12 mata kuliah, belum lagi tugasnya, semua menuntut tugas, semua dikumpulin minggu depan. Kayak ya maksudnya bagaimana cara pandang sebenarnya sistem pendidikan kita gitu, melihat si pendidikan ini mau diarahkan kemana sebenarnya. Sebenarnya itu yang jadi pertanyaan dasar saya gitu. Sebenarnya pendidikan gitu tuh mau diarahkan kemana sebenarnya? Apakah industri kah, atau apakah siswa atau mahasiswa ini dia memiliki pengetahuan umum ke dalam segala hal itu gitu. Itu sih paling pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya berat bagi saya dan boleh jadi ini subjektif saja, tetapi ya itulah potret pendidikan kita. Apakah kita menjadi seorang yang tahu dikit tetapi banyak, atau kita menjadi orang yang tahu banyak tapi dikit? Jadi kalau semakin spesialis dalam tanda petik ya, penghargaan orang terhadap kita semakin gede. Beda berobat ke dokter umum dengan ke dokter spesialis. Sekali dipegang kalau dokter umum 50.000 plus diagnosis plus obat begitu ya. Tetapi kalau ke dokter spesialis kan dipegang aja udah 80.000 gitulah kurang lebih. Karena memang ada penghargaan terhadap keilmuan. Semakin spesialis ya berarti kan tahu banyak tapi dikit, atau tahu dikit tapi banyak gitu ya. Nah, nampaknya memang kita diciptakan menjadi orang-orang yang generalis, orang-orang yang memang tahu banyak tapi dikit-dikit begitu. Nah, ketika kuliah kita sudah mulai dijuruskan, ada disebut dengan
jurusan kan atau program studi. Sudah mulai terkonsentrasi pada satu objek keilmuan. Kurang lebihnya kayak begitu mungkin lah. Namun saya ingin ingin membandingkan dengan hal lain. Sekarang ini tidak hanya di pendidikan, tetapi di dunia industri kreatif, home industry, ya kan, ada sebuah kelompok usaha membuat sebuah produk, kemudian agar produknya itu marketable, banyak dipakai, banyak dibeli, maka misal satu, berilah label dengan frasa ke-Inggris-Inggrisan, misal begitu ya. Karena apa? Misal namanya menjadi apa itu? Hot black coffee. Misal begitu ya. Sama kopi hidung. Misal begitulah. Ya kan itu adalah sadar tidak sadar itu adalah pola pikir kita. Bagaimana tindakan kita dalam pendidikan, dalam ekonomi begitu ya, bisa dibaca oleh maunya pasar. Jadi dalam tahapan seperti ini, misal Pak, industri kreatif harus menyesuaikan dengan yang global berarti. Pada tataran ini berarti pasar ini menjadi semacam epistem mungkin ya, menjadi semacam kekuatan yang memaksa, sadar tidak sadar ya, mungkin itu juga masuk ke dalam pendidikan, memaksa bahwa kita harus menyesuaikan. Kalau tidak sesuai dengan itu ya kita tidak terarus dan menggelinding kemana, mati mungkin. Mungkin seperti itulah gambarannya. Epistema mungkin ya namanya. Si Mr. F loh. Ini Kang Dewan yang lebih tahu nih filsafat nih. Ya. Ya, jadi emang sistem pendidikan nasional itu menjadi sistem pendidikan yang rumit ya. Kita tahu juga ya, pendidikan Indonesia itu mendapat ranking yang tidak terlalu baik gitu ya. Karena kebingungan atau nggak tahu ya, itu harus ditanyakan kepada Kemendikbud, kepada Nadiem Makarim mungkin ya. Oke, untuk selanjutnya tadi ada pertanyaan lainnya dari Kang Wawan. Monggo Kang Wawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Kurniawan. Yang saya ingin tanyakan tadi ada stigma merdeka belajar pendidikan merdeka apa tadi tuh? Merdeka belajar. Merdeka belajar gitu. Yang saya rasakan kemarin sekolah, entah kenapa gitu, saya nggak merasa merdeka kok gitu. Bahkan dalam belajar tentang pendidikan sekarang menurut saya itu sangat kurang kontekstual gitu. Kurang kontekstual gitu ya, contohnya gitu belajar matematika gitu. Sebenarnya saya juga sangat suka gitu belajar matematika, tapi kok kenapa pas belajar itu nggak dijelaskan tuh bahwa matematika ini dalam kesehariannya itu untuk apa gitu, hanya dikasih rumus terus nulis, ngerjain tugas lalu ditulis di board gitu kan, tanpa aku ketahui itu untuk apa gitu. Belajar matematika itu gitu dalam kehidupan, dan cara penerapannya itu bagaimana gitu tidak tahu. Entah itu rancangan pendidikannya entah itu dari masalah kurikulum atau entah itu dari mana gitu, sangat kurang jelas. Terus masalah beasiswa juga tadi gitu, KIP, tentang KIP. Saya juga punya teman di kelas, dia sangat pintar gitu, bahkan dari kelas 1 sampai lulus kemarin dia ranking 1 mulu gitu, sampai kemarin lulus dia ranking 1. Tapi pas daftar masalah beasiswa kok dia nggak lulus gitu, nggak keterima gitu. Katakanlah tadi Indonesia pintar gitu, tapi dia pintar tapi kok tidak keterima gitu, dengan alasan saya jurusan IPS kan itu, sama teman saya itu anak IPS itu nggak bisa kata, hanya anak-anak IPA saja gitu yang bisa. Nah itu faktornya
bagaimana sih gitu, kok bisa terjadi seperti itu gitu ya, entah nggak tahu gitu, makanya saya nanya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kayaknya di skip. Siap? Itu pertanyaan pertamanya itu apa? Pertanyaan pertamanya itu tentang merdeka belajar. Dia nggak ngerasa merdeka karena dia nggak ngerti ketika dia diberi pelajaran matematika, dia nggak tahu itu untuk apa dan untuk bagaimana gitu. Mungkin masih belajar merdeka. Itu memang apa ya, klasik, dan saya pikir kurikulum sekarang sudah sangat ideal. Tinggal bagaimana lingkungan belajar itu mendukung untuk itu, termasuk guru. Karena boleh jadi saya senang dengan bahasa Indonesia. Ada satu momen ketika guru itu menarik buat saya. Boleh jadi saya senang matematika karena apa? Ada satu momen, sadar tidak sadar dulu itu saya sangat senang dengan guru ini, sehingga saya ambil matematika kuliahnya. Jadi kompleks lah intinya begitu. Tapi saya tidak akan menjawab ini lebih dalam, udah cukup aja begitu aja. Yang menarik itu pertanyaan kedua ya. Mengapa ke orang pintar gak bisa merasakan atau lalu skip begitulah kurang lebih, atau sekarang LPDP misal sekarang, atau dulu bidik misi. Jadi memang variabelnya banyak. Salah satunya adalah indeks siswa. Indeks siswa terkait dengan kalau dia masuk lewat jalur undangan atau seleksi nasional perguruan tinggi negeri, maka itu adalah nilai rapot semester 1 sampai 5. Kemudian sejauh mana di luar akademik dia mengikuti lomba, kemudian menjadi portofolio buat dia. Misalkan OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, dia tingkat nasional juara pertama, udah. Misalkan OSN fisika, masuk ke jurusan fisika, mau tidak mau harus diterima karena sudah terbukti. Nah, yang kedua adalah indeks sekolah. Banyak sekolah yang dalam tidak terdaftar, misalkan di PDSS, tapi sekarang kan terus diperbaiki. Indeks sekolah itu menentukan tidak hanya administrasi sekolah itu berkaitan dengan kelembagaannya di Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi, dan seterusnya. Indeks sekolah juga berkaitan dengan bagaimana lulusan sebelumnya itu meraih IPK bagus, tidak bermasalah intinya lah. Nah, itu. Jadi itu namanya indeks sekolah. Indeks sekolah juga ditentukan oleh badan akreditasi ya. Kan ada yang grade-nya A sekolah itu dan seterusnya. Nah, yang ketiga yang sekarang menjadi dalam tanda petik ya momok ya. Anak kelas 12 ya di tahun 2020, sekarang 2021 ya. Karena apa? Ternyata ada yang disebut dengan indeks wilayah. Indeks wilayah ini berkaitan dengan zonasi, berkaitan dengan kebijakan perguruan tinggi setiap universitasnya. Misal ya 3 tahun ke belakang masih ada yang disebut dengan Unpadnya Kajabar. Dan itu misal setiap jurusan ada 2 orang masuk dari kota kabupaten. Kota kabupaten masuk lewat jalur undangan tanpa tes, lihat nilai raport, lihat indeks sekolahnya. Jadi indeks siswa, indeks sekolah dilihat. Nah, 2 tahun ini nampaknya misal ya Unpad itu kok agak abai dengan Priangan Timur. Di tahun 2020 kemarin ya, misal untuk kedokteran sebagai jurusan favorit di IPA ya, hanya 1 yang masuk ke Unpad, itu anak SMA 1 Banjar. Yang lainnya lewat ya di kota Tasik, lewat Garut gitu ya, Ciamis lewat, nggak ada. Tahun sekarang kalau tidak salah 1 orang lagi kalau tidak salah ya. Yang tadinya kabupaten punya jatah 2 ya, Kabupaten Tasik, kota 2, Garut 2 gitu ya, Banjar 2, Pangandaran 2. Sekarang nampaknya Unpad
dalam tanda petik ya, tidak hanya ke Priangan Timur begitu ya. Ini indeks wilayah namanya. Boleh jadi ada kebijakan yang memang berubah. Beda hal dengan Unsil. Unsil jelas-jelas dalam sebuah pertemuan menghadirkan guru BK sekota Tasik ya, dari rekan saya guru BK. 60% itu jatahnya untuk Priangan Timur. Iya. Maka ya, sekolah X walaupun dia favorit di sebuah kota, belum tentu ya indeks sekolahnya itu tinggi di Unsil. Karena apa? Karena ada rekam bukan akademik ya, traffic login itu namanya, rekam masuk mungkin ya. Karena sekolah X ini yang favorit ini lebih banyak mencantumkan pilihan satunya bukan di Unsil. Paham kan ya? Paham kan ya? Pilihan satunya itu ya yang lain gitu ya, yang lain kan begitu ya, yang lain. Maka ya Unsil gak mau dong dijadikan pilihan kedua, ya kan begitu ya. Nah, boleh jadi seperti itu juga. Jadi ada sekolah Y di kota itu juga yang ternyata siswanya lewat jalur undangan itu puluhan. Bahkan ada satu sekolah yang di SNMPTN sekarang ya, SNMPTN sekarang 80 siswa masuk Unsil lewat jalur undangan. Karena mereka menentukan pilihan satunya Unsil. Dan itu terus menerus dari tahun ke tahun. Sehingga Unsil membuat rekam akademik. Ya, SMA YMA. Di awal lagi geus niat hayang ka Unsil. Gitu ya. Jadi tinggi indeks sekolahnya, otomatis memengaruhi indeks wilayahnya. Karena Unsil sendiri ya memprioritaskan 60% ke Priangan Timur. Ada yang mau misalkan ke UGM, yang UGM sendiri ya akan mementingkan sekolah-sekolah SMA di sekitarnya. Jadi sedikit porsinya untuk undangan ke Priangan Timur. Yang mungkin bisa agak longgar ya Purwokerto, Unsur, karena dekat dengan kita. Gitu ya. Nah, mungkin kayak begitulah. Nah, kan hal-hal seperti ini adalah yang harus kita kita siasati sehingga bisa masuk, begitu banyak yang masuk. Harus melek juga hal-hal yang seperti ini ya. Begitu. Itu kurang lebihnya mungkin. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas karena memang saya bukan datang untuk memuaskan Anda ya. Saya bukan tipe jeruk makan jeruk ya. Oke Kang, terima kasih. Tadi kita udah berbicara banyak tentang pendidikan Indonesia ya, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan bagus dari teman-teman. Sebelum kita menutup podcast sore ini, Kang, barangkali ada closing statement terkait pendidikan kita. Ya sederhana saja mungkin. Kalau saya merasa emas lewat jalur apapun di universitas negeri atau swasta pun kita akan tetap berkilau. Nah, bagaimana caranya kita menjadi emas? Begitu saja. Emas tidak begitu saja menjadi emas, dia ditempa dari pertungku, diketok dan sebagainya. Jadi mau masuk lewat formal, vokasi ataupun non formal, autodidak, ya orang yang memiliki skill tetap saja akan ditunggu sumbangsinya untuk masyarakat. Saya pikir stigma atau pandangan kita terhadap pendidikan harus lebih dilebarkan seperti itu. Kita masuk perguruan tinggi negeri favorit, jurusannya favorit, berarti itu adalah misi yang kemudian dikabul oleh Allah. Kalau misalkan tidak ke sana, berarti skenario Allah lebih indah. Karena siapa tahu jalan itu memang jalan kita memaknai hidup dengan keilmuan. Begitu mungkin kurang lebihnya. Terima kasih Kang Mahizyar.
Terima kasih juga Kang Hagi sebagai co-host. Banyak banget yang bisa kita pelajari ya terkait informasi-informasi yang harus kita pahami untuk mengakses program-program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain. Saya tutup saja dengan pembacaan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.